Trust me, ya saya udah ngajar lebih dari belasan tahun, saya lihat juga anak-anak yang usia sekolah pun itu kadang-kadang ya progresnya lambat. Hai teman-teman, welcome back. Hari ini saya mau bagiin tips gimana sih caranya untuk belajar gitar buat teman-teman yang juga bekerja. Ini sebenarnya juga adalah hasil dari saya mengobservasi murid-murid saya juga yang 90% adalah orang kantoran. Jadi semoga ini bisa memberikan sedikit inspirasi atau bantuan buat teman-teman yang selama ini ragu mau belajar gitar karena mungkin berbagai alasan. Yang pertama adalah kamu set goal yang realistis, dan ini juga ada hubungannya dengan waktu. Buat teman-teman yang di sini kerja kantoran juga atau mungkin freelance apapun itu sambil bekerja, tentunya menemukan waktu luang untuk melakukan hobi itu kadang-kadang challenging ya. Nah makanya di sini sebisa mungkin teman-teman itu set hal yang realistis, bisa tercapai, jangan muluk-muluk. Contohnya yang paling simpel, saya udah pernah bagiin juga tipsnya adalah teman-teman buka kalender deh buat seminggu. Nah di situ bisa terlihat dengan jelas hari apa aja teman-teman punya waktu yang kosong untuk latihan gitar. Karena ya belajar instrumen itu harus disiplin latihan. Kalau misalkan nggak latihan ya susah mau berprogres. Jadi di situ bisa terlihat, misalkan hari ini cuma punya 30 menit. Lalu teman-teman set goal yang realistis dari waktu tersebut. Kalau 30 menit waktunya, ya jangan set goalnya itu, wah saya harus bisa hari ini dari depan sampai habis, lancar. Ya itu terlalu muluk-muluk ya. Jadi set goal yang juga realistis dengan waktu yang teman-teman punya. Kalau 30 menit ya let's say mungkin cuma belajar 8 bar dilancarin dulu. Nanti kalau punya waktu lebih ya bisa ditambahin lagi goalnya. Seperti itu. Jadi benar-benar spesifik dan yang teman-teman tahu bisa tercapai. Yang kedua adalah coba deh fokus sama progres diri sendiri. Karena banyak teman-teman yang belajar di usia dewasa, let's say di usia kantoran, itu punya keraguan bahwa wah saya udah ketuaan nih, saya nggak bisa berprogres kayak anak-anak muda. Tapi selama pengalaman saya mengajar ya, orang-orang yang usianya lebih muda pun itu belum tentu bisa berprogres. Itu balik lagi ke berbagai faktor, termasuk yaitu niat dari diri sendiri. Itu yang menurut saya paling hebat lah, faktor penentu gimana seseorang bisa berprogres juga. Jadi jangan merasa bahwa wah saya udah ketuaan nggak bisa bikin progres, tetap bisa kok. Makanya fokus sama progres yang dibuat diri sendiri aja. Jangan membandingkan, oh saya nih umur segini coba bisa bikin progres segini, bandingin sama anak yang lebih muda progresnya segini. Itu nggak serta-merta saklek kayak gitu. Trust me, ya saya udah ngajar lebih dari belasan tahun, saya lihat juga anak-anak yang usia sekolah pun itu kadang-kadang ya progresnya lambat karena banyak hal, banyak faktor. Tips yang ketiga, dan ini menurut saya penting banget, adalah kamu cari seorang mentor atau guru. Atau mungkin ya occasional aja sesekali kamu ambil kelas. Kenapa? Karena ini balik lagi ke hubungannya dengan waktu. Saat kamu bekerja, itu pasti kan juga waktu terbatas. Nah ketika waktu kamu terbatas, kamu nggak mau pakai waktu ini tuh buat belajar hal yang kamu aja nggak yakin ini benar apa enggak. Let's say belajar dari tutorial, itu kamu kan spending time-nya banyak ya, harus ngeklik banyak video sampai ketemu yang benar-benar kamu rasa oke nih, legit ya saya bisa belajar dari orang ini. Nah itu kan wasting time. Dan saya percaya ketika kamu sudah mulai bekerja pun pasti kan kamu juga punya penghasilan yang lebih. Tentunya bisa lebih mudah meng-hire seorang mentor atau guru dibandingkan kalau dulu kamu masih bergantung pada orang tua contohnya, seperti itu. Jadi itu 3 tips yang menurut saya bisa kamu aplikasikan buat kamu yang mungkin masih ragu nih mau belajar gitar apa enggak ya di sela-sela kesibukan saya. Jangan khawatir, saya udah jadi saksi mata murid-murid saya sendiri bahwa orang yang sibuk pun bisa kok untuk belajar gitar. Ya balik lagi ada faktor niat juga di situ. Kalau misalkan gak ada niatnya pun kamu udah set goal ini waktunya segini ya nggak bakal dijalanin juga. Jadi tips ini sebenarnya adalah faktor teknisnya ya, tapi di balik itu kamu juga butuh kedisiplinan dan niat. Alright, jadi semoga ini bisa membantu dan menjadi tips buat kamu. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.